hari ini kita akan mulai ibadah kita nih adik-adik. Ayo siapa yang bersiap puji Tuhan angkat tangannya. Saya. Nah sekarang adik-adik bangkit berdiri semua, kita akan ada pujian Bapa Engkau sungguh baik. Atas berkat-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau hadir bersama kami di setiap rumah kami masing-masing. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kita sudah berdoa nih tadi. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya harus nyanyi dengan semangat ya. Yuk, semangat. Harus lompat. Kita lompat. Nah, pokoknya kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita, oke? Oke. Nah, kita akan ada pujian mendiri di hati. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Ku dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri di hati. Yuk
nih, sekarang kita siapkan hati kita yuk untuk mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Untuk beribadah melalui ibadah online. Kau berkati kami semua. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk diam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Gimana kabarnya kalian semua? Luar biasa. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ketaatan. Kita akan belajar ketaatan dari seorang nabi. Siapa nama nabinya? Nabi Nuh. Jadi adik-adik semuanya kita simak ya cerita tentang Nabi Nuh. Jadi Nuh adalah seorang yang mencintai dan memuji Tuhan. Suatu hari Tuhan itu berfirman tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Tuhan berfirman kepada Nuh, hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Nah, Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan akan menutupi seluruh permukaan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang, kata Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan perintah yang jelas bagi Nabi Nuh dan Nuh menjadi sangat sibuk. Orang-orang mungkin mengejek Nuh ketika dia menjelaskan mengapa ia membuat sebuah bahtera. Namun, dia tetap membangun bahtera itu, dan dia juga tetap menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan cerita Nuh. Nuh mempunyai iman yang besar. Dia percaya kepada Tuhan, meskipun hujan tidak pernah turun sebelumnya. Nah, dengan segera bahtera itu siap dan diisi dengan persediaan. Sekarang binatang-binatang itu berdatangan. Tuhan membawa 7 dari berbagai macam jenis. Apa aja sih jenisnya? Burung yang besar dan kecil, binatang-binatang buas yang kurus dan tinggi berjalan menuju bahtera. Orang-orang bersorak-sorai mengejek Nuh saat dia mengisi bahteranya dengan binatang-binatang. Namun mereka tidak berhenti membuat dosa melawan Tuhan. Nah, mereka itu tidak meminta untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Akhirnya, semua burung-burung dan binatang-binatang itu naik. Masuklah ke dalam bahtera. Tuhan mengundang Nuh. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi ada siapa aja sih? Ada Nuh, istrinya, dan 3 orang anak. Siapa nama anak-anaknya? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Mereka masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menutup pintunya, dan kemudian hujan deras pun turun. Hujan lebat meliputi bumi selama 40 hari dan 40 malam. Air bah itu meliputi kota-kota dan desa-desa. Segala sesuatu yang bernafas itu mati. Ketika air bertambah-tambah, bahtera itu pun terapung-apung di atas permukaan air. Mungkin gelap sih di dalamnya, mungkin bergelombang, dan mungkin juga menakutkan. Tetapi bahtera ini melindungi Nuh dari air bah yang ada. Setelah 5 bulan air bah itu, Tuhan mengirimkan angin kering.
Perlahan Bahtera itu terdampar di sebuah gunung. Nama gunungnya apa sih? Gunung Ararat. Nah, Nuh masih tinggal di dalam Bahtera itu sampai 40 hari lagi. Sampai air itu benar-benar menyusut, benar-benar kering. Nah, Nuh mengirim seekor burung gagak dan burung merpati keluar dari jendela Bahtera. Karena tidak menemukan tanah yang kering untuk tumpuan kakinya, burung merpati itu kembali ke dalam Bahtera dan kembali ke Nuh. 1 minggu kemudian, Nuh mencoba lagi. Merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun di paruhnya. Minggu berikutnya, Nuh tahu bahwa bumi sudah kering sebab merpati itu tidak kembali. Tuhan berkata kepada Nuh, "Inilah waktunya meninggalkan Bahtera." Bersama-sama, Nuh dan keluarganya melepaskan binatang-binatang itu. Betapa senang perasaan Nuh pada saat itu. Dia langsung membangun sebuah altar dan memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dari air bah yang mengerikan itu. Tuhan memberikan suatu janji yang luar biasa kepada Nuh. Tidak akan pernah lagi Tuhan mengirim air bah untuk menghakimi dosa manusia. Tuhan memberikan satu peringatan untuk janjinya. Pelangi itu menandai janji Tuhan. Nuh dan keluarganya menemukan permulaan baru sesudah air bah. Pada waktu itu, keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan anak-anaknya. Yuk, sekarang kita nyanyi nyanyian Nabi Nuh. Orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, itu dia tadi sharing firman Tuhan dari kita tentang Nabi Nuh. Adik-adik, jangan lupa ya kalau kita itu harus selalu taat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang terindah dan terbaik buat kita semua. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Oke? Oke. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Oke nggak? Oke, bagus sekali. Bagus sekali dong. Nah, adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mengakhiri ibadah kita. Jadi supaya kita tidak ibadahnya dengan sia-sia, tapi kita membawa berkat yang baik. Oke adik-adik? Nah, ayo kita ngatur pujian. Terima kasih Tuhan. pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.